Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kaifa halukum? Bil khair Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya semoga Allah SWT menjaga kita semuanya, ya, melindungi kita dari seluruh keburukan di dunia dan di akhirat. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang salat-salat yang dianjurkan, dari salat tarawih, ya, salat witir, kemudian salat-salat yang mengiringi salat wajib, ya, yaitu salat rawatib. Kemudian selanjutnya terdapat juga di dalam salat sunnah yaitu salat malam, ya, yang sering disebut dengan salat tahajud, ya, yang mana salat malam ini lebih utama daripada salat sunnah yang dikerjakan di siang hari. Dan seutama-utama salat malam itu dikerjakan pada sepertiga, ya, malam yang terakhir, ya, yaitu sekitar jam 2-an, ya, sekitar jam 2 malam sampai dengan waktu subuh, ya, maka ini adalah waktu yang sangat dianjurkan sekali. Nah, kemudian dianjurkan di dalam mengerjakan sholat sunnah, baik sholat sunnah malam maupun sholat sunnah siang, agar supaya kita mengerjakannya masna, ya, 2 rakaat, ya. Dan apabila kita mengerjakan sholat sunnah, ya, di waktu siang, ya, dengan langsung 4 rakaat seperti sholat zuhur, maka ini tidak mengapa, ya, jadi tidak mengapa, ya, apabila kita mengerjakan sholat sunnah di siang hari langsung 4 rakaat seperti sholat zuhur, maka ini tidak mengapa. Kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, bagi orang yang mengerjakan salat sunnah, maka boleh dia mengerjakan salat sunnah tersebut dengan dalam keadaan duduk, meskipun dia tidak sakit, mungkin agak kecapean atau malas untuk mengerjakannya berdiri, maka tidak mengapa dia mengerjakannya dalam keadaan duduk. Ini khusus untuk salat sunnah. Sedangkan salat wajib, ya, sedangkan salat wajib, ya, itu harus, ya, untuk salat wajib, ya, untuk sebentar, untuk salat wajib maka wajib kita mengerjakannya dalam keadaan berdiri, ya, wajib bagi kita untuk mengerjakannya dalam keadaan berdiri, ya, kecuali dalam keadaan sakit, ya, kecuali dalam keadaan sakit. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, sebentar ya, ini ada
Sebentar ya, anak Ustaz ya. Ada mana ya? Jadi kayak gini apanya? Kemana dia? Oh, situ dia. Ya, 48. ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai. Kemudian selanjutnya tentang salat sunat duha. Salat sunnah duha ini dikerjakan setelah terbitnya matahari. Ya, terbit matahari 10 menit atau 20 menit setelah terbitnya matahari. Terbit matahari itu biasanya di jadwal disebutkan dengan waktu terbit atau waktu syuruk. Ini terbit. Nah, kita tidak boleh mengerjakan sholat duha itu waktu terbit, waktu syuruk itu. Namun hendaknya kita tambah waktu terbitnya itu dengan 10 menit atau yang terbaik 20 menit setelah terbit. Baru boleh kita mengerjakan sholat duha. Dan awal sholat duha ini biasanya disebut dengan sholat isyraq. Sedangkan kalau kita mengerjakan sholat duha ketika matahari itu sudah terik, panas, sehingga anak-anak unta itu kepanasan, ya, berlindung dia di bawah naungan pepohonan karena panasnya, maka ini adalah waktu sholat duha yang terbaik. Dan disebutkan orang yang mengerjakan sholat duha di waktu-waktu terik matahari ini dikatakan sebagai sholat awabin, yaitu sholatnya orang-orang yang bertaubat. Ini waktu yang terbaik. Ya, jadi waktu sholat duha itu dimulai dari 10 menit setelah terbitnya matahari sampai sebelum kubaili zawal, sebelum matahari itu tegak di tengah, ya ini waktu yang waktu ya ketika matahari itu berada tegak di tengah langit, ini waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Jadi kalau waktu habisnya sholat duha itu sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur. 10 menit atau 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur, itu habisnya waktu duha, yaitu qubailiz zawal, yaitu sebelum zawal. Kemudian salat duha paling sedikit rakaatnya aqalluha raka'ataini. Ya, salat duha rakaatnya yang paling sedikit adalah 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya adalah 8 rakaat. Nah, ini menurut sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang menyatakan, karena ada disebutkan di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, jumlah rakaatnya itu sampai 12 rakaat. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan seperti halnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwa salat duha ini bilangan rakaatnya itu tidak ada batasannya. Ya, jadi kalau seseorang ingin mengerjakan sampai 100 rakaat atau berapa rakaat yang dia mampu, maka tidak mengapa. Ya, karena sebagian salaf ada yang mengerjakan salat duha itu sampai 100 rakaat. Ya, ada yang sampai 100 rakaat. Jadi semampu kita. Walaupun yang tertulis dalam kitab ini yang paling terbanyak adalah 8 rakaat. Dan perbuatan Nabi, sebagaimana Nabi SAW mengerjakan sholat duha ketika Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, itu Nabi SAW mengerjakan sholat duha itu 8 rakaat. Dan inilah yang dijadikan landasan oleh para ulama kita bahwa sholat duha itu yang paling terbanyak jumlah rakaatnya adalah 8 rakaat. Itu tentang sholat duha. Kemudian di sini ada membahas tentang sujud tilawah.
Sujud tilawah itu adalah sujud disebabkan karena ada bacaan ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk sujud. Itu biasanya ada itu ya di Quran kita, ya, yaitu ditunjukkan di situ bahwa ayat tersebut adalah ayat sajadah. Maka apabila kita membaca ayat sajadah ini, ya, maka dianjurkan bagi kita untuk sujud sajadah atau sujud tilawah. Sujud karena kita membaca ayat yang memerintahkan untuk sujud. Ya, dan dianjurkan bagi orang yang membaca ayat sajadah, ayat yang memerintahkan untuk sujud, dan begitu juga yang mendengarkannya dianjurkan untuk sujud. Namun orang yang tak mendengar, ya, orang yang enggak mendengar ayat sajadah, dia tidak dianjurkan untuk sujud. Ya, misalkan ada seseorang membaca ayat sajadah, dia sujud. Karena ditengoknya dia sujud, ikut sujud. Ini tidak, dan padahal dia tidak mendengarkan bacaan ayat sajadah yang dibacakan baginya, maka ini enggak dianjurkan untuk sujud. Dan bagi makmum, ketika imam membaca ayat sajadah, hendaknya kita mengikuti imam. Imam sujud tilawah, sujud sajadah, maka kita hendaknya sujud sajadah. Jadi ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Ya, dianjurkan. Dan ayat sujud sajadah ini ada 14. Ada 14. Ya. Ada 14 ayat yang menyebutkan, yang memerintahkan kepada kita untuk sujud. Nah, kalau kita melewati ayat ini, maka hendaknya kita sujud. Ya, di sini sebutkan 14. Ya, akan tetapi, ya, ini dia ya. Ya, ada 14. Nah, kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, dan di surah Al-Hajj itu terdapat dua ayat yang memerintahkan untuk sujud, yaitu surah Al-Hajj ayat 18 dan surah Al-Hajj ayat 77. Jadi dalam surah Al-Hajj itu ada dua ayat yang memerintahkan kita untuk sujud. Nah, kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, bagaimana cara kita untuk sujud tilawah atau sujud sahwi? Ya, maka tata caranya adalah kita sujud satu kali saja. Jadi pertama kita takbir, bertakbir saat sujud. Kemudian ketika sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, atau bacaan-bacaan yang kita baca dalam sujud salat. Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan juga atau kita membaca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, ketika mau sujud saja takbir Allahu Akbar. Ketika bangkit tidak membaca takbir. Ya, kecuali kalau sujud tilawah atau sujud sajadah yang kita baca ketika solat. Maka ketika kita mau mengerjakan sujud sajadah atau sujud tilawah di dalam solat, maka ketika mau sujud baca takbir juga Allahu Akbar bagi imam. Begitu juga ketika bangkit dari sujudnya baca takbir juga. Karena perpindahan antara setiap gerakan itu ditandai dengan takbir, dengan ucapan Allahu Akbar. Ya. Begitu ya, itu kalau dalam salat. Ketika mau sujud baca takbir, ketika bangkit juga dari sujud
takbir juga. Tapi kalau di luar solat, kita takbirnya ketika mau sujud saja. Allahu Akbar. Kemudian kita membaca apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau bacaan sujud solat yang lainnya boleh. Bisa dipahami tentang sujud tilawah ini? Iya, ya, itu tentang sujud tilawah. Nah, kemudian selanjutnya, kalau di sini disebutkan tata caranya bertakbir ketika mau sujud dan begitu juga ketika bangkit. Duduk dan mengucapkan salam. Nah, akan tetapi memang di dalam dalil tidak ada. Ya, di dalam dalil, dan ini sesuai di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan begitu juga mazhab Syafi'i itu sama. Artinya dia samakan dengan apa? Dengan solat. Takbir, Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian ketika bangkit juga takbir juga, duduk, kemudian mengucapkan salam. Namun tidak membaca tasyahud. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi yang Ustaz yakini dan Ustaz jadikan pegangan adalah ketika sujud tilawah itu cukup membacakan takbir saja, kemudian sujud dengan membaca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli atau bacaan lainnya. Kemudian selanjutnya sujud syukur. Sujud syukur ini adalah sujud yang dianjurkan bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat, langsung sujud. Ya, inda tajaddudin ni'am, ketika dia mendapatkan nikmat. Atau dia dihindarkan dari musibah. Ya. Dan untuk sujud syukur ini tidak disyariatkan, artinya tidak mengapa kalau seorang itu tidak menghadap kiblat. Dia nggak tahu kiblat, dia mau langsung sujud, maka tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Meskipun lebih utama menghadap kiblat. Ya. Dan sekiranya dia tidak memiliki wudhu pun tidak mengapa. Ya, kalaulah ia tidak memiliki wudhu pun itu tidak mengapa. Ya, misalkan dia mendapatkan nikmat, dia bahagia dengan mendapatkan nikmat itu, atau terhindar dari musibah, dia langsung sujud, tidak mengapa. Dan tata caranya sama dengan sujud tilawah tadi. Baca takbir, Allahu Akbar, sujud, baca subhana rabbiyal a'la. Gampang ya. Misalkan kita terhindar, kita naik mobil, kecelakaan, tapi Allah selamatkan kita. Kita bersyukur kepada Allah, langsung sujud di situ. Enggak mengapa. Di atas tanah kan bukan najis. Langsung kita sujud di atas tanah itu. Ya, atau di mana? Di rumput. Kita bersyukur kepada Allah dan tidak disyaratkan harus menghadap kiblat. Langsung kita sujud. Kenapa? Karena kita mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari musibah. Ya, misalkan kita tenggelam rupanya selamat, diselamatkan Allah. Nah, kita bersyukur, langsung sujud kita. Langsung sujud. Ya, dengan baca takbir Allahu Akbar. Kemudian kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli atau sajadah wajhiya ladzi ya khalaqa wa syaqqa sam'ahu, ya, dan juga bacaan-bacaan atau bacaan-bacaan sujud lainnya. Bisa dipahami ini anak-anak Ustaz tentang sujud tilawah dan juga sujud syukur? Ya. Ya. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Jadi ini dianjurkan ya ketika mendapatkan nikmat dan dihindarkan dari bencana. Kemudian selanjutnya di sini ada 5 waktu yang terlarang mengerjakan salat sunnah. Auqatun nahyi khamsa. Waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan salat sunnah yang tanpa
adanya sebab, yaitu sholat sunnah mutlak ini ya. Waktu-waktu yang terlarang mengerjakan sholat sunnah mutlak. Ya kalau ada sebabnya maka boleh. Ya seperti halnya karena masuk masjid, kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau karena sebab gerhana, misalkan gerhananya ya waktu terlarang, ya waktu terlarang mengerjakan sholat sunnah ini, maka tidak mengapa Contohnya kalau apa, ada Ustaz? sebab. Contohnya apa, Ustaz? Waktu terlarangnya. Ya ini ada 5 dia. Yang pertama, waktu yang terlarang mengerjakan sholat sunnah adalah dari di sini min tulu'il fajri asani ila tulu'is syamsi. Dari terbitnya fajar yang kedua, maksudnya ini mengerjakan sholat sunnah mutlak ya. Yang sholat sunnah mutlak. Dari terbitnya fajar kedua, yaitu azan subuh, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Ya, yang jelasnya ini setelah waktu subuh ya, setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini tidak boleh kita mengerjakan sholat sunnah kecuali ada sebab, misalkan untuk mengganti sholat sunnah qobliyah subuh yang tidak dikerjakan. Misalkan karena BAB dia, jadi nggak sempat mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Maka boleh mengqadhanya, menggantinya itu setelah sholat subuh. Dia kerjakan sholat 2 rakaat sebelum ya untuk mengganti sholat qobliyah subuh. Karena sholat sunnah qobliyah sebelum subuh itu lebih baik 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Kemudian yang kedua, waktu yang terlarang mengerjakan sholat sunnah adalah dari terbitnya matahari, yaitu waktu syuruk, terbit matahari sampai matahari setinggi tombak. Itu antara dari terbit matahari ya, itu 10 menit. Terbit matahari kemudian 10 menit baru setombak dia tingginya matahari, itu terlarang. Ya, terbit matahari ya, setelah terbit matahari selama 10 menit setelah itu ini dilarang untuk sholat. Paham ini? Setelah 10 menit itulah matahari setinggi tombak, baru boleh kita mengerjakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah duha atau isyraq. Ya, bisa dipahami ini? Kemudian yang ketiga, waktu yang terlarang mengerjakan sholat sunnah adalah ketika tegaknya matahari. Ketika tegak matahari di tengah. Apa? Ya. Ketika matahari itu tegak di tengah-tengah ya, ketika matahari itu tegak berada di tengah langit hingga dia tergelincir. Ya, itu sekitar berapa? 15 menit atau 10 menit sebelum Zuhur. 15 menit atau 10 menit sebelum zuhur itu nggak boleh sholat sunnah. Kecuali kalau sholat sunnahnya ada sebabnya. Misalkan karena kita masuk masjid. Kemudian yang terlarang adalah dari salat asar. Ya, dari salat asar
sampai terbenamnya matahari. Ya, dari sholat asar ya sampai terbenamnya matahari. Maka ini tidak boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak. Ya. Kecuali kalau ada sebab. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kata-kata syariat. Ya. Syariat itu diartikan sebagai dan apabila telah masuk padanya ya syariat itu mengawali ya padanya hatta tatimma sehingga dia sempurna. Artinya ketika matahari itu masuk, maksudnya di ufuk itu dia mau terbenam sampai dia sempurna terbenamnya. Ngerti kan kalau kita di laut itu kan kadang nampak itu matahari itu terbenamnya. Ketika masuk matahari itu mau terbenam sampai sempurna terbenamnya itu dilarang. Nah, ketika sempurna terbenamnya maka masuklah waktu maghrib. Nah, ketika matahari itu masih sekedar masuk sedikit, ya masih mengawali saja dia di ufuk dia mau terbenam, maka ini terlarang. Terlarang sampai dia terbenam secara sempurna. Itu dia ya, anak-anak Ustaz. Nah, inilah 5 waktu yang terlarang bagi kita untuk mengerjakan ya sholat-sholat sunnah. Namun kalau kita ingin mengganti, mengqadha sholat-sholat wajib yang tertinggal, misalkan karena kita ketiduran, maka ini tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa kalau ada sebab. Namun kalau tidak ada sebab, ya sholat-sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, yaitu sholat sunnah mutlak, maka ini terlarang. Ya, anak Ustaz, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, waktunya udah selesai ya. Isya, Hah? kalau waktu sholat isya, apa Ustaz? Waktu isya itu boleh lah. Maksudnya waktu isya kenapa? Sampai kapan waktu bisa sholat lagi? Sholat isya. Sholat isya wajib, sholat wajib apa sholat sunnah ini? Sholat wajib. Kalau sholat isya itu sampai pertengahan malam.